Kasus perdagangan orang dengan dalih menjadi pekerja migran di luar negeri bukan perkara baru. Mentarget rakyat kecil dan butuh pekerjaan demi memperbaiki nasib. Iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji puluhan juta rupiah membuat mereka tergiur, bahkan sampai berhutang puluhan juta rupiah agar bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Seperti yang dialami Abah Sobur, warga Kampung Cibodas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Ia terjerat hutang gara-gara ditipu penyalur tenaga kerja ilegal ke Arab Saudi. Ya, otomatis panik lah. Kita udah pinjem sana pinjem sini buat pergi ke sana 12 juta. Ternyata dipalsukan sama sponsor yang ada di PT. Dulu Bapak tukang jahit, terus ada yang ngajakin katanya ke Saudi, iya boleh. Bapak ikut ke Saudi, pas dari rumah ikut ke Saudi, terus balik lagi. Kenapa balik lagi? Katanya nggak jadi, uangnya ketipu. Iya, gagal berangkat ke Saudinya. Pak, saya kesini mau nagih uang yang tempo dulu Bapak pinjam. Iya, kalau sekarang mah nggak ada, belum ada. Nah, gini aja deh, saya kasih jarak 3 hari ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Insya Allah akan saya usahakan. Dengan utang yang menumpuk, Abah Sobur dan Eis istrinya tak sanggup lagi untuk melunasi hutang. Apalagi kehidupan mereka juga pas-pasan setelah usaha konveksi yang dimiliki Abah gulung tikar dilanda krisis moneter tahun 1999 lalu. Demi melanjutkan hidup, Abah Sobur nekat bekerja ke luar negeri. Namun harapannya pupus setelah ditipu oknum penyalur tenaga kerja ilegal. Selanjutnya, hidup Abah semakin susah setelah dikejar-kejar penagih hutang. Buat bayar Bapak yang tadinya mau ke Saudi, buat bayar utang itu. Nggak cukup buat makan sama buat bayar utang. Buat utang separoh, buat makan separoh. Lewat jalur yang benar, Mak Eis kemudian memutuskan untuk menggantikan Abah Sobur pergi ke luar negeri. Ia sempat meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil demi bekerja ke Arab Saudi. Bukan hal yang mudah bagi Mak Eis, tapi agar bisa mendapatkan rezeki dan membayar hutang-hutang mereka, terpaksa Mak Eis menguatkan hati. Berpisah dengan Abah dan anak-anak tercintanya. Sedikit sedih sih ditinggal orang tua gitu, mana jauh banget lagi. Ya sedih lah, sedih yang namanya anak masih pada kecil-kecil, saya ngurusin di rumah dari nyebokin sampai nyuapin sampai pergi sekolah nyari duit juga. Saya dapat kerjaan dari tetangga jahitan gitu. Berlama-lama bekerja di luar negeri, Mak Eis pun tak tahan. Rasa rindu kepada anak-anak membuatnya memilih pulang ke Indonesia setelah 2,5 tahun bekerja di Arab Saudi. Uang yang dihasilkannya hanya cukup untuk membayar hutang. Sisanya segera habis dipakai untuk biaya hidup sehari-hari. Sementara penghasilan Abah Sobur sebagai penjahit tak bisa diandalkan, hanya cukup untuk makan saja. Demi membantu ekonomi keluarganya, Mak Eis pun memutuskan untuk mulai berjualan kue krewel dan bobongko. Kue krewel mirip dengan kue kembang goyang Betawi, sedangkan bobongko pisang adalah jajanan yang terbuat dari tepung beras, tepung aci, dan gula merah yang diisi potongan pisang. Dari menjual kudapan khas Sunda itu, Mak Eis bisa mendapatkan penghasilan Rp30.000 per hari. Itu pun jika semua dagangannya habis terjual. Sayangnya, cobaan hidup sepertinya tak lepas dari kisah Abah Sobur dan istrinya Mak Eis. Baru saja menapak hidup yang mulai stabil, bencana gempa meluluh lantakan rumah mereka di Cianjur. Rumah itu pecah-pecah gitu, udah nggak bisa dipakai lagi. Temboknya
sama itu atau belakangnya itu apa tuh dapur nyertak rubuh itunya separuhnya. Oh iya ya. Enggak kurang beresan lah. Begitu gempa mereda dan dirasa sudah aman, Abah Sobur dan keluarganya kembali ke rumah. Neng, tur ibu ge teh nggak gosok ibunya. Kali itu kesama tak, bisa tinggal neng pengen ayo balik nih. Oh iya ibu. Meski kondisinya serba memprihatinkan, pasalnya tembok rumah retak-retak dan sewaktu-waktu bisa saja rubuh. Namun Abah dan Emak Eis memilih tetap tinggal karena tak punya pilihan. Itu bongko, berapa itu satunya? 1.000. 1.000, beli 4. Ya. Makasih Bu ya. Berharap bantuan dari pemerintah, mereka kecewa. Sementara uang untuk merenovasi rumah sama sekali mereka tak punya. Abah dan Emak hanya bisa pasrah dan bersabar. Nggak tenang gitu, taklah perasaannya takut gitu. Diterbayang-bayang gitu, takut ketiban. Ya mungkin ibunya harus belajar sabar, ikhlas gitu. Mungkin udah cobaan ibu. Kasihan dia tinggal masih di rumah yang gempa, yang rusak-rusak parah itu. Itu parah sekali itu. Bahkan saya sering ke rumahnya takut roboh itu rumahnya. Demi membantu suami, Mak Eis rela bekerja keras menjalani hari-harinya dengan berjualan kue krewel dan bobongko pisang. Mencari bahan, membuat kue, sampai berjualan keliling dilakukannya sendiri. Untuk menekan biaya, Mak Eis membeli pisang dari kebun tetangga. Begitupun dengan daun pisangnya sebagai pembungkus bobongko. Jika bahan sudah didapat, barulah Mak Eis membuat kue-kue dagangannya. Neng, ya kada canakan itu bagan. Adonan bobongko pisang terdiri dari tepung terigu, gula merah, gula pasir, dan daun pandan. Selain tepung, masak semuanya sampai larut. Barulah tambahkan tepung beras, tepung aci, vanili, dan santan. Aduk sampai rata. Masak kembali sampai mengental dan tambahkan irisan pisangnya. Setelah semua adonan terbungkus daun pisang, maka saatnya untuk dikukus. Butuh waktu 20 menit sampai kue bobongko pisang ini siap untuk dijual. Selanjutnya, Mak Eis membuat krewel warna-warni. Putrinya Bilkis dengan setia membantu. Bahan yang diperlukan hanya tepung terigu, tepung beras, aci soba, bawang putih, serta kaldu bubuk dan garam. Semua dicampur dan diaduk rata. Adonan lalu digoreng dengan menggunakan cetakan khusus. Krewel yang sudah matang kemudian dikemas dalam kantong plastik. Dibantu putrinya, kue-kue lalu disusun dalam nampan untuk dijual. Tak lupa Mak Eis pamit pada Abah sebelum berangkat berjualan. Pak, pamit. Hati-hati ya, dia laris lagi jualannya. Meski harganya cukup murah, hanya Rp1.000 saja, namun bobongko cepat basi karena berbahan santan. Inilah yang kadang membuat pelanggan kecewa. Bu, ini udah basi. Ini jualannya gimana sih? Oh iya, ini mungkin dari tadi, dari pagi. Maaf ya. Tuh, itu uangnya mau dikembaliin lagi? Ya maaf ya.
Namanya berdagang, kadang habis, kadang tersisa. Mak Ais paham betul. Neng mau ini? Namun, agar dagangannya bisa bermanfaat dan bernilai sedekah, Mak Ais biasanya memberikannya pada anak-anak yatim di sekitar rumah. Ya, meski hidup dalam kemiskinan, Mak Ais tetap berusaha untuk bersedekah dengan apa yang ia miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan bersegeralah kamu meminta ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan sehat semua, banyak rezekinya, selalu sehat semua anak-anak dan keluarga semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau jahit baju gamis dong. Oh boleh, cocok modelnya seperti ini. Ya. Sini Neng. Karena keterbatasan fisik dan usia, Abah Sobur hanya bisa mencari nafkah dengan menerima jahitan di rumah. Kira-kira kapan itunya Pak beresnya? Paling bisa seminggu. Uangnya ntar aja ya kalau udah beres. Iya, udah jadi baru. Sudah sejak tahun 2008 silam, Abah Sobur mulai didera berbagai penyakit seperti asam urat dan asam lambung. Bahkan seiring dengan bertambahnya usia, penglihatan Abah juga semakin berkurang. Kalau sekarang kan mata udah benang kelihatan, lubang jarum hilang. Lubang jarum kelihatan, benang hilang ujungnya. Jadi susah, kurang jelas ya. Mungkin faktor dan kaki juga tidak menunjang untuk bepergian nyari kerjaan itu. Pelanggan alhamdulillah ada aja, cuman nggak lebih dari 5 biji gitu ya. Nah, itu pun kalau lagi rame. Dengan dukungan Mak Ais yang setia mendampinginya, Abah sangat bersyukur. Apalagi Abah menyadari jika kondisinya sudah tak sekuat dulu. Berharap rezeki dari jahitan jelas tak cukup. Untungnya ada tambahan penghasilan dari Mak Ais. Namun berapapun besar uang yang didapat, Abah bersyukur karena di sana terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meski kerap dikomplain pelanggan, Abah mencoba bersabar dan menerimanya dengan ikhlas. Pernah ada. Jadi waktu saya ukur badannya sekian, pundaknya sekian, panjangnya sekian, ujungnya pinggangnya sekian. Tetapi waktu dia ngambil nggak tahu bisa jadi sempit. Padahal sama ukuran pas. Itu nggak tahu dia jadi gemuk, nggak tahu saya hanya salah waktu ngukur. Ya udah namanya mungkin ada aja gitu. Meski didera cobaan hidup yang semakin berat, Abah Sobur dan istrinya Mak Ais tetap tabah menjalani hari-hari mereka. Sedikit banyak rezeki yang mereka dapat, mereka syukuri dalam ketakwaan. Padahal banyak di luar sana orang yang berbuat jahat demi memuaskan nafsu duniawinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta. Apakah cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Hadis riwayat Bukhari. Harapannya sih tingkat kesabarannya ditingkatkan. Ya siapa tahu kalau udah naik itu ada turun. Semua untuk keluarga tidak ada yang didoakan jelek.
baik semua, rezekinya, umurnya, apanya, kesehatannya terutama. Sahabat Hikmah, semoga tayangan Hikmah hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.